Dinikahi Om-Om Part 2. Bagian 3. Hasan sakit. Mataku tertuju pada dokumen peminjaman modal usaha yang ikut bersama dokumen yang diberikan Satria. Pasti ya tak sengaja, surat itu ikut dalam dokumen yang diberikan. Bunyi ponsel mengalihkan perhatianku sejenak. Iya, itu ada di sini. Sebentar saya perintahkan asistenku membawanya padamu. Lemas terasa lututku. Ternyata ia kekasihnya Elena. Dan pinjaman itu ia peroleh dari Elena. Artinya sama saja. Aku harus bagaimana? Padahal kami sudah tanda tangan kontrak. Ku coba mengatur gemuruh di dada dan berusaha berpikir positif tentang hal ini. Bisa saja ini hanya kebetulan kan? Bukankah tadi Satria bilang bahwa kekasihnya itu membebaskannya untuk usaha apa saja, untuk memulai bisnis. Kebetulan saja Satria ingin bekerja sama denganku. Mudah-mudahan itu hanya kebetulan. Lembur sampai sore membuatku sedikit melupakan hal itu. Banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Lagi pula selama Satria tidak memegang jabatan penting, kukira itu tidak perlu terlalu bermasalah. Kupacu mobil menuju rumah. Rasanya sudah begitu rindu dengan bocah kembarku. Juga dengan ibunya tentunya. Senyumku seketika mengembang membayangkan Winda menyambutku dengan ribuan pertanyaan yang menurutku tidak penting tetapi baginya itu sangat penting. Kadang sengaja menggodanya dengan pura-pura tak peduli. Dia benar-benar seperti bocah. Anehnya aku menyukai tingkah kekanakannya. Rumah tampak sepi. Tidak seperti biasanya, ada papa yang duduk di teras menungguku. Tetapi kali ini tidak kulihat pria parubaya itu. Bi Inah membuka pintu setelah beberapa saat bel berbunyi. Winda mana, Bi? Tanya aku setelah celingak-celinguk ke dalam, tetapi tidak kulihat wajah cantik istriku. Ke rumah sakit, Den, ucap Bi Inah lesu. Tentu saja aku terkejut dengan jawaban asisten rumah tanggaku itu. Siapa yang sakit? Sahutku mempercepat langkah menuju kamar. Hasan, Den. Dia tiba-tiba demam dan rewel terus seharian. Jawab Bi Inah membuat tubuh lelahku langsung lemas. Kenapa Winda nggak telepon aku sih? Ucapku kesal. Bisa-bisanya anak sakit tetapi tidak mengabariku. Sudah ditelepon tadi, tapi ponsel Aden nggak bisa dihubungi. Ucap Bi Inah ragu. Segera ku cek ponsel yang berada di saku jasku. Astagfirullah, rupanya benda itu mati total. Pantas saja sejak tadi tidak ada telepon masuk. Aku menghela nafas. Pasti Winda sangat khawatir. Bagaimana dia mengurus Fatimah saat Hasan sedang sakit? Pasti dia sangat kerepotan. Kubayangkan wajah Winda yang kerepotan mengurus dua bocahku itu sendiri. Gegas kembali meraih kunci mobil yang tadi kuletakkan asal di atas meja. Setelah memperoleh alamat rumah sakit dari Bi Inah, kutancap gas menuju rumah sakit dengan perasaan tidak menentu. Karena ponselku mati total, aku tidak menelpon Winda. Sampai di rumah sakit, segera menuju ruang perawatan tempat Hasan dirawat. Assalamualaikum. Kuucap salam pelan setelah pintu kamar terbuka disambut wajah sedih Winda. Waalaikumsalam. Wanita itu sontak memelukku sambil menangis terisak. Dia sama sekali tidak peduli. Ada dokter dan papa serta Bi Arsi memperhatikan tingkah cengengnya. Hasan sakit, Kak. Kata dokter, harus tes darah dulu untuk mengetahui penyakitnya. Ucapnya masih dengan isak yang tak mau berhenti. Bahkan tanpa ragu dia menggunakan dasiku untuk menyeka air mata dan ingusnya yang terus mengalir. Kudekap tubuh mungilnya. Istriku ini benar-benar masih bocah. Sudah, gak usah khawatir. Hasan pasti baik-baik saja, ya? Ucapku sembari mengelus kepalanya yang tertutup hijab. Semua yang ada dalam ruangan tersenyum melihat ke arah kami.
Dokter cantik yang menangani Hasan pamit keluar sembari senyum tertahan. Pasti dia merasa lucu dengan kemesraan kami yang tak mengenal tempat. Winda membuatku malu saja. Mana kemeja yang kukenakan telah basah karena ulahnya. Aku gak becus ngurus anak, Kak. Maafin aku. Tangisnya bertambah kencang. Aku jadi bingung sendiri menenangkannya. Siapa bilang kamu gak becus? Kamu ibu terbaik yang pernah aku temui. Bujukku sembari memegang kedua pundaknya. Emang Kak Raka pernah punya istri lain? Sampai bilang aku ibu terbaik. Rajuknya. Ya salam. Nah kan, aku salah lagi. Kugaruk kepalaku yang tidak gatal. Bingung mau bilang apa. Maksud aku, kamu itu ibu yang baik bagi aku, gitu. Jawabku belibet membuat mata bening yang penuh genangan air mata itu menatapku lekat sambil sesekali terisak. Lagi-lagi dasiku jadi korban dua cairan dari mata dan hidungnya. Ya Allah, gini amat punya istri bocah. Papa dan BRC yang menggendong Fatima pamit keluar. Mungkin mereka risih melihat kami. Sudah ya, aku mau lihat keadaan Hasan dulu. Aku kangen. Ucapku mengalihkan perhatiannya. Daripada sebentar lagi setelah dasi, bajuku yang akan jadi korban kalau tidak segera menjauh darinya. Aku jahat banget rasanya. Winda mengikuti langkahku mendekati Hasan. Bocah itu tampak pucat, tetapi sudah tertidur pulas. Mungkin efek obat yang telah diberikan oleh dokter tadi. Kak, Hasan gak kenapa-napa kan? Tanyanya membelai pucuk kepala anak kami itu. Insya Allah, gak kenapa-napa, kamu gak perlu khawatir. Kurai pundaknya kemudian mendekapnya. Aku tidak mau kalau sampai dia melo lagi dan membuat Hasan terbangun. Kamu istirahat saja dulu. Pasti lelah kan? Kugiring dia menuju sofa yang terdapat dalam ruangan untuk duduk dan istirahat di sana. Kubiarkan dia tertidur di pahaku. Tampak sekali lelah di wajahnya. Kasihan sekali rasanya melihat istri yang masih kuanggap bocah itu mengurus dua anak sendiri. Kuelus kepalanya hingga dia tertidur lelap. Sebuah ketukan menyentakkan aku dari tidurku. Rupanya aku ikut tertidur setelah melihatnya pulas di pangkuanku. Silakan masuk, Dok. Ucapku mengucek-ngucek mataku, melihat dokter itu tersenyum ke arahku. Entah mengapa aku merasa tidak asing dengan wajahnya. Raka kan? Sudah lupa ya sama aku? Otakku auto menerawang mencoba mengingat gambaran beberapa wajah yang mungkin ku kenal. Maaf, Bu Dokter siapa ya? Ucapku setelah gagal mengingat siapa wanita cantik yang berdiri di depanku dengan senyum manisnya. Astagfirullah, Raka. Kok bisa lupa sama teman sendiri? Wanita itu tertawa sambil menutup mulutnya. Anehnya, aku sama sekali tak ingat wajah itu. Maaf, aku benar-benar tidak ingat. Ucapku tersenyum menggaruk kepala yang tidak gatal. Aku anggraini temanmu saat aliyah dulu, sahutnya mendekatkan wajahnya padaku. Aku jadi canggung atas sikap beraninya. Untung saja Winda tertidur, kalau tidak bisa pecah perang dunia ketiga. Anggraini yang wakil OSIS itu? Tanyaku ragu. 100, ternyata masih ingat. Ucapnya seraya tersenyum manis. Aduh, bagaimana ini? Kok dia berubah jadi cantik begitu? Bukannya dulu dia si culun berkacamata tebal yang sering kuusili. Kok bengong? Dia memukul lenganku karena bergeming tak berkata-kata setelah tahu itu dia. Ah, maaf aku sampai tak mengenalimu. Kamu sekarang... Aku tak melanjutkan ucapanku. Takut salah ucap. Iya, bilang aja. Aku dulu culun kan? Sampai-sampai kamu menjuluki aku Betty Lavia. Astagfirullah.
Dia masih ingat saja julukanku padanya. Padahal aku hanya bercanda saja. Aku tersenyum kecut salah tingkah. Sudah, aku ingin bicara tentang anak kamu. Gak nyangka aku, ternyata kamu udah nikah dan punya anak. Dia menarikku menuju ruangannya. Anehnya, aku menurut saja. Kan dia dokternya ya, harus nurutlah. Apa sih dalam pikiran kamu, Raka? Aku memukul-mukul dahiku sendiri. Jadi sebenarnya anakku sakit apa, Dok? Tanya aku setelah sampai di ruangan miliknya. Santai aja kali, panggil Leni aja kayak biasa. Atau Love ya, sahutnya sambil tertawarnya. Sangat berbeda dengan Anggraini yang ku kenal dulu. Anakmu gak apa-apa, dia cuma ada sedikit gangguan di lambung, hingga menyebabkan demam. Ucapnya santai. Lambung? Maksud kamu? Tanya aku sedikit terkejut. Gak usah khawatir, itu biasa terjadi pada bayi. Apalagi istrimu pasti kerepotan mengurus 2 bayi sekaligus, sehingga hilaf melebihkan takaran susu dari yang seharusnya. Terangnya tersenyum. Sufor maksudnya? Tanyaku heran. Bukannya kedua anakku itu gak minum sufor? Tapi mereka ASI, tidak minum susu formula. Ucapku bingung. Mungkin saja ASI istrimu itu gak cukup, apalagi anakmu kembar. Tentu butuh bantuan susu formula. Jawabnya tanpa ragu. Kok bisa sih? Selama ini yang aku tahu, Winda tidak pernah memberi susu formula pada kedua anakku itu. Aku harus bicara dengan Winda. Bersambung.